Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Aminin dimanapun berada, kembali lagi bersama Kak Nazli, tentunya masih dengan metode Baghdadi, di mana pada episode kali ini kita akan banyak menyanyikan lagu-lagu, ya, di mana materi di dalam metode Baghdadi kita akan banyak sekali menggunakan lagu-lagu. Nah, pada episode pertama, ya, ataupun episode sebelumnya, ya, di mana sudah dikenalkan juga sejarah tentang metode Baghdadi. Untuk itu di sini akan kita nyanyikan bersama, ya, dalam bentuk bait ataupun dalam bentuk lagu-lagu. Metode baca Al-Quran yang tertua di Indonesia bahkan seluruh dunia. Turutan Al-Quran kecil tau juz amma, muqaddam alif alif tau alif bata. Itu nama lain metode Baghdadi. Isi singkat padat telah diteliti, dasar pijakan yang jadi rujukannya. Ayat warattilil Qur'ana tartila. Kata tartil satu nama dua makna. Yang pertama tempo baca kaitannya, dua terkait kualitas bacaan. Harus cermat juga coba perhatikan makna tartil yang terdapat dalam Quran. Sayyidina Ali telah menyebutkan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Sadar waqaf juga sadar baca huruf. Tajwid artinya membaguskan bacaan. Hak mustahak huruf harus diberikan. Hak huruf makhraj juga sifat lazimah. Mustahaknya adalah sifat aridah. Makhraj dan lazimah ibarat pondasi. Tanpanya bangunan tidak mungkin jadi. Sifat aridah bangunan ke atasnya kuat apabila kokoh pondasinya. Alat ukur panjang dan pendek meteran. Alat ukur berat dan ringan timbangan. Termometer untuk ukur suhu ruangan. Makhraj dan sifat alat ukur bacaan. Setelah kenal huruf lalu mengeja. Sistem eja tu beragam sebutannya. Jabar Jarves itu bahasa Persia. Jadi dasar Islam masuk Indonesia. Ada juga sistem eja yang lainnya. Atas fathah bawah kasroh depan dhammah. Letak di atas kok depan disebutnya. Kaitan dengan sejarah tanda baca. Abu Aswad Ad-Du'ali peletaknya. Titik merah atas untuk tanda fathah. Titik merah bawah untuk tanda kasroh. Titik merah depan untuk tanda dhammah. Naqdul i'rab itu tanda disebutnya. Dilanjutkan Nasr bin Asim muridnya. Garis kecil pada huruf di bubuhnya. Untuk bedakan yang satu dengan lainnya. Naqdul i'jam itu tanda disebutnya. Dilanjutkan ulama yang berikutnya. Dia Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tanda bacanya dipakai hingga kini. Baik, sahabat Aminin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi merupakan lirik di mana penjelasan dari lirik tersebut
sudah sama-sama ya kita dengarkan pada episode yang pertama. Nah, kemudian untuk materi-materi dalam metode Baghdadi itu banyak sekali lagu-lagu. Jadi materi yang dipaparkan ataupun dijelaskan dalam metode Baghdadi itu banyak sekali dijelaskan dalam bentuk lagu. Kalau sebelumnya ada lagu di mana lagu tersebut merujuk kepada ilmu tilawah ataupun ilmu nagom. Nah, pada kali ini ya metode Baghdadi juga memiliki bait-bait di mana dirangkum dalam sajak ya. Nah, jadi sajak tajwid ya ada dalam bentuk bukunya di mana karya dari guru kita Kiai Haji Abdul Rashid Mashkur, di mana di dalamnya semuanya materi ya, yang dijelaskan di situ ataupun yang dipaparkan itu dijelaskan dalam bentuk lagu. Nah, pada episode sebelumnya juga sudah sempat kita bahas ya materi makhorijul huruf. Yang pertama itu adalah halqiyah, dan itu juga bisa ataupun pada metode Baghdadi juga dijelaskan dalam bentuk lirik ataupun bait. Nah, di mana kaidah-kaidah tajwid ya, di metode Baghdadi ini dirangkum dalam bentuk sajak, di mana tidak hanya gunanya untuk mudah dihafal, ya, bukan hanya mudah tetapi juga terdengar dengan indah, bukan hanya indah juga tetapi menyenangkan. Nah, untuk itu untuk bait sajak tajwid ataupun nazam makhorijul huruf ya, mari kita nyanyikan bersama. Hamzah tenggorokan yang paling bawah, ain ha tenggorokan bagian tengah, wain kho tenggorokan yang paling atas, mudah dihafal juga mudah bacanya. Huruf qaf pangkal lidah jahar sifatnya, depan qaf tu huruf kaf hamzah sifatnya. Qaf dan kaf itu berdekatan makhrajnya, sadar makhraj membuat tepat bacanya. Jim shin ya makhrajnya itu tengah lidah, huruf dod makhrajnya itu pinggir lidah. Bertemu geraham kiri hanya atas atau kanan atau juga keduanya. Huruf lam makhrajnya pinggir ujung lidah, bertemu bagian gusi muka atas. Huruf nun makhrajnya itu ujung lidah, bertemu bagian gusi muka atas. Huruf nun dan ro itu sama makhrajnya, makhraj ro sedikit masuk punggung lidah, satu getaran halus di ujung lidah. Guru adalah contoh yang terutama, tadawqa makhrajnya punggung ujung lidah, jumpa pangkal dua gigi seri atas. Ayo coba sadar, baca dan sadarlah. Tadawqa tiditi tuduqu tadawqa. Zai sin sod itu makhrajnya ujung lidah, berhadapan gigi seri atas bawah. Zai sin sifatnya istifal sod isti'la, makhraj sama cara baca bedakanlah. Fadawwa makhrajnya punggung ujung lidah, jumpa ujung dua gigi seri atas. Fahamaz dawa itu jahar sifatnya, makhraj sama cara baca bedakanlah. Huruf badan mim perut bibir makhrajnya, wawu antara dua bibir makhrajnya. Ujung gigi atas perut bibir bawah, untuk makhraj huruf fa. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalam. Nah, jadi tadi
lirik tadi ya itu menjelaskan keseluruhan bait makharijul huruf ya, di mana dari halqiyah ya, kemudian dijelaskan secara rinci ya, ada tenggorokan paling bawah, kemudian tenggorokan bagian tengah, tenggorokan paling atas ya, kemudian lisaniyah dimulai dari huruf qaf ya, qaf pangkal, kemudian kaf ya sama-sama di pangkal tapi kaf di depan qaf ya, kemudian jim shin ya tengah lidah, kemudian wad pinggir lidah bertemu geraham atas ya, boleh sebelah kiri, boleh kanan atau boleh kedua-duanya. Namun menurut para ulama, sebagian ulama menjelaskan lebih mudah sebelah kiri. Kemudian dilanjut ada lam nun ro, kemudian ta dal po, zai sin sod, tha dal wo. Ya, itu adalah huruf-huruf lisaniyah. Nah, di mana di metode Baghdadi ya bukan hanya dijelaskan secara rinci ataupun praktek saja, tetapi secara tidak sadar dengan bait-bait ataupun dengan sajak ini ya kita tahu-tahu hafal. Untuk lagu bebas ya adik-adik bisa mengganti ataupun mengkombinasi ya dengan lagu yang sesuai. Kalau tadi itu merujuk kepada lagu yang adik-adik sering nyanyikan, dua mata saya, hidung saya satu, ya, dua kaki saya pakai sepatu baru, dan seterusnya. Jadi silahkan bisa dikembangkan ya dengan nada apa saja. Intinya huruf-huruf ataupun makharijul huruf tadi ya, ketika kita membaca Al-Quran maka harus secara sadar ya kita membaca huruf-huruf itu dengan sadar makharijul huruf dan juga sadar sifatul huruf. Baik, alhamdulillah tidak terasa kita sudah di ujung episode kali ini ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa mempraktekkannya di rumah ya. Sekali lagi ketika kita membaca Al-Quran, bukan saja kita membaca satu ayat ya, ataupun satu halaman ataupun satu juz, tetapi kita sedang membaca huruf-huruf Al-Quran. Nah, untuk itu ketika membaca huruf-huruf Al-Quran maka harus kita berikan hak dan mustahaknya huruf-huruf tersebut. Baik, sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Saya akhiri. Alhamdulillah wassalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.